Satu persatu kota di Ukraina mulai dikuasai Rusia. Dalam sebuah laporan, Rusia langsung membentuk pemerintahan baru di kota yang sudah mereka kuasai itu. Salah satu kota yang disebut sudah jatuh di tangan Rusia adalah kota Kherson. Kota yang berpenduduk 300.000 jiwa itu sudah dikepung dan dalam penguasaan Rusia. Sebab kota Kherson tak memiliki militer Ukraina menjadikan Rusia mudah menguasainya. Rusia disebut-sebut sudah memasuki Kherson membunuh sebanyak 300 dengan banyak mayat tidak dapat dikenali, kata wali kota laporan. Pasukan Rusia terlihat pada Kamis di pusat Kherson, kota pelabuhan Laut Hitam di Ukraina Selatan. Sehari setelah Rusia mengklaim telah mengambil alih di sana, menurut laporan seperti dikutip dari Fox Times. Sebanyak 300 orang mungkin tewas ketika Rusia memasuki kota, wali kota memperkirakan menurut The New York Times. Dia mengatakan banyak mayat tidak dapat dikenali karena senjata bertenaga tinggi Rusia. Wali kota dan pejabat pertahanan Rusia pada hari Rabu mengklaim bahwa pasukan Rusia menguasai kota berpenduduk sekitar 250.000 hingga 300.000 orang, tetapi pejabat Ukraina lainnya termasuk Presiden Volodymyr Zelensky membantah bahwa Ukraina masih melakukan perlawanan, Reuters melaporkan. Kherson bisa menjadi kota pertama yang direbut Rusia sejak melancarkan invasi ke Ukraina seminggu lalu. Dalam sambutannya Rabu, wali kota Kherson Igor Kolikayev mengatakan pasukan Rusia telah memasuki gedung dewan. Dia menyerukan warga sipil untuk menjauh dari jalan-jalan di malam hari, Reuters melaporkan. Wali kota mengatakan Kherson tidak memiliki pasukan militer Ukraina di kota itu dan mengklaim kota itu dikepung oleh pasukan Rusia. Mengontrol Kherson akan memberi Rusia keuntungan di sepanjang pantai selatan Ukraina dan membantunya melakukan dorongan ke barat menuju Odessa, kota terbesar ketiga di Ukraina, Times melaporkan. Kolikayev mengatakan pasukan Rusia yang memasuki gedung dewan mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk membentuk pemerintahan baru yang serupa dengan yang ada di dua negara bagian yang memisahkan diri di Ukraina Timur, menurut Times. Orang-orang Eropa bergegas membeli obat yang dapat membantu masalah kesehatan akibat radiasi. Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan menempatkan sistem pencegah nuklirnya dalam siaga tinggi selama invasi Rusia ke Ukraina. Sekarang, orang-orang di Eropa Tengah bergegas membeli obat untuk kemungkinan perang nuklir. Tetapi beberapa apotek sudah mulai kehabisan. Menurut laporan Reuters sebagaimana dilansir Newsweek pada Rabu 3 Maret 2022. Setelah Putin menyerukan agar pasukan nuklirnya siap tempur, kemungkinan serangan nuklir mengkhawatirkan negara-negara di seluruh dunia. Terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Rabu 2 Maret 2022 bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, itu akan melibatkan senjata nuklir dan merusak. Warga Eropa kini bergegas memberi obat yang berpotensi dapat membantu masalah kesehatan yang disebabkan oleh radiasi, seperti kanker tiroid, tetapi beberapa pemerintah percaya serangan nuklir tidak mungkin terjadi. Di Belgia, hampir 30.000 penduduk pergi ke apotik untuk mendapatkan tablet yodium gratis, menyusul pengumuman kekuatan nuklir Rusia dan laporan pertempuran di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Potassium iodide adalah metode yang digunakan untuk melindungi tubuh jika terpapar bahan radioaktif tingkat tinggi selama peristiwa nuklir. Ketika obat tertelan, itu mengisi kelenjar tiroid dengan jenis yodium tertentu yang melindungi yodium radioaktif agar tidak merembes ke dalam tubuh sehingga menyebabkan kanker, menurut Departemen Kesehatan. Itu juga digunakan di Jepang pada 2011. Gempa bumi dan tsunami merusak pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, menyebabkan kebocoran radiasi. Pihak berwenang Jepang mengevakuasi daerah tersebut dan membagikan potasium yodium yang dapat membantu mencegah penyerapan yodium radioaktif hingga 24 jam. Bencana nuklir di pabrik Chernobyl pada 1986 sebelum runtuhnya Uni Soviet menunjukkan bahaya paparan bahan nuklir tingkat tinggi tanpa yodium. Sebuah ledakan di pabrik melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif ke lingkungan, tetapi orang-orang di dekatnya tidak dievakuasi sampai hari berikutnya. Pada akhirnya, beberapa ratus orang terbunuh karena penyakit radiasi. Sekitar 20.000 lebih, termasuk 6.000 anak-anak, didiagnosis menderita kanker tiroid yang disebabkan oleh radioaktif yang dilepaskan dari pabrik, menurut Komisi Pengaturan Nuklir AS. Badan Federal untuk Kontrol Nuklir atau FANAC mengatakan di Twitter bahwa situasi saat ini di Ukraina tidak memerlukan penggunaan tablet yodium. Badan tersebut mengatakan obat tersebut tersedia di apotek, tetapi harus diminum hanya jika direkomendasikan oleh dokter. Kekhawatiran retorika nuklir Putin, diplomat utama AS Antony Blinken menyebut retorika nuklir provokatif Presiden Vladimir Putin sebagai tindakan yang amat sangat tak bertanggung jawab pada Rabu 2 Maret 2022.